Eh, Berkaitan dengan beberapa pertanyaan, sebetulnya kalau dalam pandangan saya ya, sepaham saya itu diskusi kita hari ini tuh menarik karena berangkat dari tradisi, kemudian dijelaskan kedalaman-kedalamannya, dan kemudian disempurnakan dengan penjelasannya Bu Nurul Saadah tentang difabel ya. Bagi saya, sebetulnya diskusi kita hari ini bahwa negeri kita ini sekarang sedang di rudo pekso istilahnya kalau bahasa wayang itu, diolah supaya outputnya difabel. Gitu. Jadi ini sebetulnya kegiatannya Mbak Nurul Saadah ini bukan kegiatan yang dalam pandangan kami ya selama ini, karena kami sudah bertahun-tahun ini kita selalu bekerja sama tentang bagaimana sesungguhnya produk-produk ataupun hasil-hasil engineering sosial kita hari ini, Mbak Nurul ini yang mengatasi, Mas. Orang-orang autis, orang-orang cacat, orang-orang tuna daksa, orang tunanetra. Itu kerepotan sebetulnya kawan-kawan yang sekarang bergerak di dunia difabel. Sangat repot. Karena apa? Hasil dari social engineering kita menghasilkan kaum difabel yang sangat banyak. Angkanya sudah mengkhawatirkan, belum lagi korban gempa bumi ya, korban bencana alam. Kalau tidak salah di Yogyakarta saja hasil kaum difabel itu sekarang sampai berapa Mbak Nurul? Oh, di Jogja sekitar 42.000 Pak. Provinsi ya, provinsi DIY itu. Yang kalau sama Jawa Tengah cuma 1/7-nya lah. Itu aja 42.000. Kalau Anda kalikan sekarang, kalau begitu di Jawa Tengah ini pasti angkanya lebih dari itu. Dan itulah yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, kok gini sih? Kok difabel itu sudah terlalu banyak ini social engineering kita ini menghasilkan difabel. Dan kita bertanya-tanya, apa ya ini sebabnya? Kenapa ini sebabnya? Apakah ini alamiah? Apakah ini hasil dari janji Allah bahwa Allah akan memberi rezeki tadi? Sehingga kalau orangnya difabel semua berarti rezekinya bisa sedikit-sedikit. Ning roto. Gitu. Engko nek wonge normal kabeh, serakah kabeh gitu. Apakah begitu? Gitu. Ini sebetulnya itu yang kita cari, kita gali. Sesungguhnya ada apa ini? Karena sudah mengkhawatirkan, anak-anak autis itu sudah mengkhawatirkan jumlahnya. Dan Anda harus tahu, itu semua mayoritas dari aktivis-aktivis Islam. Aktivis agama maksud saya. Itu maksudnya Ki? Ya. Jadi partai Islam, organisasi Islam, sekolah Islam, penjahat Islam, gitu semuanya itu dari ada. Penjahat berdasarkan syariah itu. Gitu. Ya, jadi ini sebetulnya sudah mengkhawatir. Akhirnya kita berpikir, sebetulnya bangsa kita ini mau diapakan toh ini? Gitu loh. Mbak Nurul ini sampai keliling di Amerika, negara-negara bagian dia disuruh menceritakan apa? Suruh menceritakan Islam Jawa. Nggak ada hubungannya dengan difabel. Itu tahun berapa kemarin Mbak Nurul? 2011-2012 itu. Disuruh keliling ke negara-negara bagian di Amerika itu. Disuruh cerita Islam Jawa itu gimana? Ya apa hubungannya gitu? Berarti sing takoki difabel kabeh iki. Pikirane itu. Koplak. Gitu. Ini yang sedang kita pelajari. Akhirnya kita kemudian mencari gimana Mbak Nurul kalau di Eropa. Oh iya benar, Eropa itu kaum difabel dientekke masukkan ruang gas, selesai. Di Australia makanya ada istilah handicap ya. Jadi mereka tembak mati. Di mana daerah ada diketahui orang-orang difabel, ada ada petugas penembaknya. Persis kayak itu loh kalau kita kelangan asu itu loh. Asu kireku hilang bulus tembak oleh petugas dianggap rabies. Gitu. Cen asu tenan. Maksudnya anjingnya itu. Ya, jadi ternyata orang-orang Eropa itu belajar sama kita itu tentang difabel. Piye perlakuan orang-orang. Karena di Eropa sendiri sekarang kalau Anda mau tahu, produk-produk makanan mereka itu menghasilkan orang-orang yang cacat, orang-orang difabel. Dan mereka kebingungan menanggulangi ini.
Anda tahu industri susu bukan susunya ibu-ibu. Ya, susu sapi itu, industri sapi di Eropa itu sudah overproduction. Kemudian orang mereka dibubuk, gaya bubuk, dikirim rene. Terus dibuatlah mitos bahwa anak-anak harus minum susu. Gitu. Dibuat mitos, ini yang menumbuhkan ini menumbuhkan ini, otaknya cemerlang, pinter, cepet dhuwur segala macam. Itu mitos. Karena apa? Mereka sudah overproduksi. Overproduksi di sana dan dibuang ke kita. Dan pajaknya naudzubillah min dzalik, paling gede itu pajak susu. Ya. Itu paling gede, paling besar. Itu yang hal-hal seperti itu. Dan apa hasil dari produk susu itu? Autisme. Banyak anak-anak autis. Apalagi ketika susu dicampur madu. Ini sementara, kita belum berani menyatakan, jangan-jangan ini karena susu dicampur madu, bukan diusir-usir kayak gini loh madu nih. Maksudnya susu bubuk campur madu kemudian dikonsumsikan ke anak-anak kita. Kata mereka ini nutrisi otak, hasilnya autis. Hari ini kami diskusi tentang itu dengan kawan-kawan yang bergerak di dunia difabel. Terlalu banyak anak-anak autis yang harus kita tangani. Sampai kita kewalahan, harus gimana ini? Terus pertanyaan tadi, kata Mas tadi, kalau begitu bangsa kita ini sedang diapakan toh? Pertanyaan mundur lagi. Sedang di Pulau Soro. Lah, kita ini di Pulau Soro digawe difabel. Gitu. Kata Habib Anis tadi, kita ini bangsa yang sedang difabelkan. Difabelkan. Ngopo to iki janjane iki? Oh serik apa piye to karo aku, mergo aku ganteng wong Jawa-Jawa iki. Ya toh. Akhirnya kita coba mencari akar-akar tradisi kita. Ketika kita menggali di dalam kedalaman akar tradisi kita, saya terkejut-kejut. Loh, kok ono Mbah Saridin. Mbah saya itu difabel, dia itu buruk rupa itu. Penyakit apa itu? Penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh. Ning itu ya santri ya gurunya Sunan Kudus kan gitu. Pengkritik Sunan Kudus. Den aku lara den rene. Obatnya itu ada di delamaannya Saridin. Sunan Kudus lho niku. Kanjeng Sunan Ja'far Shadiq kene dik dugang dok mari. Itu seorang difabel di Nusantara. Kita eksplor lagi ke Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu diceritakan dalam sebuah serat namanya Serat Cebolek. Tak kaji lagi, didiskusikan oleh kawan-kawan. Cebolek artinya cebol lan elek. Nah, difabel itu. Kemudian kita di kasus Tegalsari di Ponorogo, kita berjumpa dengan Mbah Zainal Abidin itu. Mbah Zainal Abidin adalah putra dari Tegalsari yang Anom Besari, yang melarikan diri ke Malaysia dan menjadi raja di Johor. Sehingga keturunan beliaulah sekarang raja-raja Johor. Itu pun cebol. Itu orang-orang cebol itu. Sekarang orang cebol kita cuma dijadikan iklan batu baterai. Tahu omongi. Jamu jago kon joget ning ndur mobil itu loh. Hanya untuk itu. Padahal zaman dulu, jadi begini, di tatanan keraton itu di sekitar sultan itu ada yang namanya tumenggung ya. Gitu. Ada lagi panji itu paswalpres. Apa? Wah, motor party jangan banter-banter. Itu paswalpres itu panji namanya. Tapi tumenggung juga ada. Lingkaran yang lain yang lekat dengan sultan adalah namanya polowijan. Namanya atau cebolan. Jadi orang-orang cacat. Di sekitar sultan itu adalah orang-orang cacat. Di mana kalau ada masalah, Kanjeng Sultan bertanya sama mereka. Niku dos pundi kiai? Kiai dipanggilnya. Orang ini, bol cebol rene bol. Iki piye? Mboten. Kiai niki dos pundi? Kiai niki dos pundi? Jadi kalau dulu ada grebek Maulid itu grebek keluar itu, yang pertama kali keluar dari keraton adalah bergodo atau brigade atau pasukan cebolan atau difabel. Ada yang jangkung, ada yang bungkuk, ada yang cebol, ada yang
pincang, ada yang bisu, ada yang buta. Jadi bergodo cebolan ini atau bergodo difabel ini justru menempati tempat yang paling dekat dengan sultan. Dan struktur seperti ini kita jumpai di Cirebon, di Jogja, di Solo. Dan ini ada kejadian aneh di Jogja. Mulai tahun 80 atau mendekati 90, pasukan bergodo cebolan ini dihilangkan, dipecat oleh sultan. Karena dianggap nggak produktif. Kemudian kita bingung loh, kenapa ya kok ini Polowijan ini dibuang dari tradisi. Karena sudah tidak memerlukan doa.